Senjata itu perkara kecil bagi satu gerakan kemerdekaan. Jika kemerdekaan tidak jua dimiliki Aceh, maka bukan karena senjata, tetapi sebab orang Aceh tidak paham sejarah mereka. Hasan Tiro, 1986. Sebelum Soeharto jatuh, Tengku Hasan Muhammad Tiro adalah nama tanpa wajah bagi kebanyakan anak muda di Aceh. Dia hidup dalam bayang dan kuman orang dewasa ketika berbisik tentang mereka yang diburu pemerintah karena terlibat Aceh Merdeka atau AM. Tindak tanduk Hasan Tiro sudah dikenal baik oleh pemerintah Indonesia. Ia adalah keturunan ketiga Tengku Cik Muhammad Saman Ditiro alias Cik Ditiro, pahlawan nasional Indonesia. Hasan Tiro juga seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Columbia di Amerika Serikat. Melihat kecerdasannya, dia dipercaya oleh Indonesia untuk menjadi staf perwakilan Indonesia di Kantor Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1953. Namun ternyata Hasan Tiro memiliki pemikiran berbeda. Berbekal nilai-nilai pada tanah kelahirannya di Aceh, di tahun yang sama Tiro memproklamirkan diri sebagai Menteri Luar Negeri dari Perjuangan Darul Islam, kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan membentuk Indonesia sebagai negara Islam sejak 7 Agustus 1949. Hasan Tiro dianggap mengecewakan pemerintah Indonesia atas tanggung jawab yang diberikan untuk PBB. Dia dianggap memberontak dan dicabut kewarganegaraannya karena dukungan terhadap Darul Islam. Hasan Tiro pun sempat dipenjara di Ellis Island, Amerika Serikat karena settlers dan menjadi warga asing ilegal. Pada tahun 1962, Darul Islam berdamai dengan pemerintah Indonesia. Hal ini membuat Hasan Tiro bebas. Dia pun mencari cara untuk bisa pulang ke Indonesia, sebab status kewarganegaraannya yang sempat bermasalah membuatnya sulit pulang ke tanah kelahirannya. Hasan Tiro yang tinggal di Amerika Serikat berkarir sebagai pembisnis ulung. Dia kemudian menjalin komunikasi dengan Malik Mahmud, mantan tokoh gerakan Darul Islam. Kesamaan cara pandang terhadap Aceh membuat keduanya memiliki visi yang sama untuk kemerdekaan Aceh. Malik pun berusaha membantu kepulangan Hasan Tiro ke tanah kelahirannya dengan dalih urusan bisnis. Tepat pada 1969, Hasan Tiro berhasil mendarat kembali di Aceh dengan bantuan Amir Mahmud, kakak dari Malik Mahmud. Menurut catatan harian Tiro yang diabadikan dalam sebuah buku berjudul The Price of Freedom, The Unfinished Diary, gerakan Aceh Merdeka belum dideklarasikan saat itu. Hasan Tiro sempat kembali ke Amerika Serikat usai kunjungan bisnis di Aceh. Namun, saat kakak kandungnya meninggal dunia pada tahun 1974, ia meminta pemerintah Indonesia membuka akses kepulangan dengan alasan duka. Kepulangan Hasan Tiro pun mendapat pengawasan pemerintah Indonesia agar tak terlibat kegiatan politik. Namun, Hasan Tiro dan kelompoknya tidak melakukan konsolidasi di Indonesia. Konsolidasi gerakan tersebut dilakukan di Singapura, tempat domisili Malik Mahmud. Hasan Tiro kemudian masuk Aceh melalui jalur tikus pada 30 Oktober 1976. Dia berhasil mencapai Kembang Tanjung, Pidi lewat laut. Tiro pun memilih menetap di kawasan perbukitan di kawasan Pidi hingga mendeklarasikan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM pada 4 Desember 1976.